Halo Sobat Rejim Barat, bertemu lagi kita di acara Bincang-Bincang. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Bayan Ekoturism. Bayan Ekoturism. Sekarang kita berada di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Utara. Boleh kenal Pak, siapa namanya? Raden Sutra Kusuma. Panggilannya Pak? Pak Sutra. Oh, Pak Sutra. Pak Sutra, kita mau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sedikit. Ya. Kita mau nanya, bagaimana sih pertama kali hutan adat ini dibuka? Sejarahnya mungkin Bapak bisa tahu? Untuk wisata? Ya, untuk hutannya juga. Oh ya. Kalau mengenai hutannya, mungkin ini sudah pengakuan dari para nenek moyang kita, leluhur kita, bahwa salah satu hutan adat yang di Bayan ini terdapat di Mandala ini. Dari 5 titik hutan adat yang ada di Desa Bayan, khususnya secara administrasi di Desa Bayan, ada 5 titik. Salah satunya yang ada di hutan adat Mandala yang kita kembangkan menjadi salah satu destinasi wisata berupa pemandian atau kolam renang Mandala yang kita rintis sejak tahun 2012. Kerjasama awalnya kerjasama dengan Bank Mandiri bentuk bina lingkungannya sampai tahun 2014. Nah, tahun 2014 itu sempat tidak jalan gitu, karena kondisi daripada pemandian saat itu tidak diberi alas lantai keramik dan sebagainya gitu. Itu bagaimana cara Bapak menjaga hutannya itu dari maksudnya para kelompok atau desa-desa sekitar menjaga hutan bagaimana? Ya. Apakah ada aturan atau awik lah istilahnya? Kalau menjaga hutan adat pada dasarnya itu adalah keterlibatan semua komponen masyarakat yang ada di Bayan. Di samping itu juga ada aturan awik-awik yang mengikat kita selaku masyarakat adat untuk menjaga dan melestarikan, kita melindungi hutan adat itu dari illegal logging dan sebagainya. Itu yang kita perkuat dengan awik-awik. Jadi masyarakat ini sangat menjaga betul Pak ya? Iya, alhamdulillah menjaga. Terus masyarakat adat ini apakah dia di dalam hutan adat itu menanam pohon atau sebagainya lah gitu. Dalam upaya melindungi sebagainya ya, terutama kita setiap tahun biasanya gitu kita adakan penghijauan ya. Penghijauan itu dengan melibatkan semua masyarakat, khususnya juga petani yang mengaliri yang airnya berasal dari hutan adat ini, khususnya dari petani Mandala dan sekitarnya. Mandala, Bangka Tuban dan sebagainya itu kita sama-sama di. Apakah ada yang menggarap itu Pak di dalam hutan adat itu? Menggarap? Ya, artinya yang berkebun gitu di dalam. Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada ya. Hanya untuk kita sama-sama menjaga bahwa hutan ini adalah milik bersama dan fungsinya salah satu adalah sebagai jantung kehidupan masyarakat adat Bayan. Kenapa saya katakan demikian? Karena hutan adat ini di dalamnya terdapat 9 mata air. 9 mata air ini digunakan untuk pertama adalah air irigasi persawahan, kemudian air irigasi air minum swadaya masyarakat, dan terakhir kita gunakan sebagai objek wisata destinasi berupa pemandian ini. Itu pemandian airnya itu setiap tahun airnya mengalir itu Pak ya? Iya, mengalir. Sangat bagus sekali berarti ya. Ya, karena kita juga setiap tahun awal musim penghujan kita adakan acara selamat olor namanya. Olor itu bagaimana maksudnya Pak? Olor itu kita selamat mata airnya. Ya. Itu setiap tahun biasanya kalau ini mungkin sekitaran bulan November Desember kita sudah akan melaksanakan selamatan itu. Berarti ucapan rasa syukur iya, berarti, gitu Pak ya. Iya, ucapan syukur kita kepada
pemilik alam, bahwa kita diberikan pertama berupa debit air. Semoga dengan adanya air ini debitnya meningkat, melimpah, sehingga kebutuhan masyarakat baik itu untuk pertanian, untuk air minum dan sebagainya itu terpenuhi. Ya. Terus apakah di dalam hutan itu ada dikelola wisata gitu Pak? Iya, ada. Terkait dengan pengelolaan hutan adat sebagai hutan, sebagai usaha pengembangan desa wisata, kami berpikir pada tahun 2012 itu bahwa paling tidak dengan 3 fungsi hutan yang bisa kami definisikan. Itu pertama adalah sebagai fungsi ekologi, ya, fungsi biologinya, kemudian yang fungsi sosialnya, dan fungsi ekonomi. Nah, kami mencoba hadir bagaimana hutan adat ini dikelola dengan menghasilkan fungsi ekonominya. Ya, buka artinya fungsi ekonomi ini bisa menggerakkan suatu ekonomi masyarakat, sehingga dengan kehadiran Pemandian sebagai destinasi baru desa wisata yang ada di Bayan ini mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, mampu artinya mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya mungkin dengan adanya pemandian ini, dengan adanya lapak-lapak itu akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Bayan sekitarnya ini. Dan ada peran pemerintah di dalam pengelolaan wisata itu? Oh ya, ya. Tentunya kami selaku pengelola destinasi wisata Pemandian Mandala ini tentunya sangat mengharapkan sekali yang namanya peran pemerintah dalam membantu kami dalam pengembangannya. Ya. Salah satunya dari pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata juga sudah ada, ya. Termasuk dari program FIP 2. Ya, yang FIP 2 yang dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui KPH Rinjani Barat ini sudah 3 tahun ya membina kita melalui program FIP 2 itu. Oh, sebelum FIP 2 itu apakah ada yang lain Pak? Paling dari Pemda ya, Pemda sama pemerintah desa. Itu ya. Itu tapi sekedar dari pemerintah desa mungkin hanya untuk perbaikan yang sifatnya skala kecil, karena terbatasan anggaran. Begitu juga dengan Pemda, karena Pemda kan juga banyak hal yang dipikirkan, banyak destinasi yang dipikirkan. Tapi kami bersyukur pada tahun 2019 itu kami mendapatkan satu lagi tambahan untuk kolam anak. Itu yang dibangunkan dari Pemda dan juga beberapa fasilitas lainnya. Nah, pada tahun 2019 itu masuk program FIP 2 ini. Apa aja itu Pak program FIP 2? FIP 2 ini membantu kami dalam banyak hal ya. Pertama merenovasi, termasuk membuat pusat informasi yang tempat kita saat ini dari FIP 2. Kemudian pelang-pelang, kemudian sedikit juga membenahi tempat parkir, kemudian lapak itu juga dari program FIP 2, termasuk pelantaian dan penataan di sekitaran hutan itu berasal dari FIP 2 juga. Oh, ya. Sedikit Pak. Waktu itu saya pernah baca media sosial gitu. Pak Gubernur itu pernah datang ke sini ya Pak? Iya. Itu lokasinya? Iya, yang itu udah yang di situ ya. Kebetulan bersama Bapak Kepala Dinas KLH Provinsi juga. Oh iya. Ya, jadi pada saat itu sekitaran bulan apa lupa saya. Yang jelas pada saat beliau bersilaturahmi ya di masyarakat Dusun Mandala, yang kebetulan pada saat itu saja di Dusun Mandala ini berdekatan dengan hutan adat Mandala. Sehingga Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada saat itu menceritakan bahwa di Bayan ini ada program FIP 2 dari binaan dari KPH dan Lingkungan Hidup. Sehingga menceritakan, beliaunya langsung antusias merespon, besok pagi kita akan berkunjung ke sana. Pada akhirnya pada pagi itu sekitaran jam 7-an itu beliau sudah ada di sana. Langsung mandi gitu ya. Dan dampak positif dari kehadiran beliau itu banyak yang mengenal
pemandian ini. Oh iya, sangat berpengaruh sekali Pak ya. Berpengaruh sekali. Selain kolam renang itu, fasilitas apa aja yang dikasih dari FIP2 Pak? Atau apa pengembangan wisatanya itu yang didukung sama FIP2? Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa FIP2 juga membantu perbaikan sarana ruang ganti, pengadaan gazebo itu 2 unit beruga kita disiapkan, termasuk ada spot selfie-nya sedikit di sana ada untuk disiapkan, dan juga termasuk salah satunya pemagaran sekeliling hutan kolam itu untuk keamanannya. Itu gitu. Dari FIP2 juga itu. Untuk batasnya itu Pak ya? Iya, termasuk pemagaran luarnya itu dari FIP2 program yang kemarin, yang tahap ketiga kemarin itu. Oh, setelah Pak ya, FIP2 ini sudah selesai. Iya. Nah, apa yang langkah Bapak yang akan lakukan? Oh ya. Tentunya pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui KPH Rinjani Barat yang telah memberikan kami bantuan ya untuk renovasi atau pemugaran kembali pemandian yang ada di hutan adat Mandala. Tentunya dengan berakhirnya program ini kami akan melanjutkan ya, bahwa kami menunjukkan bahwa kami dari kelompok Pokdarwis ini akan mencoba mandiri mengembangkan itu walaupun dengan berakhirnya program ini, karena kami dampak besarnya bagi kami bahwa dengan telah direnovasinya semua fasilitas yang ada di kolam Mandala ini, kami sangat berharap tingkat kunjungan atau animo pengunjung itu semakin banyak. Itu mudah-mudahan dengan tingkat animo masyarakat luar maupun dalam untuk berkunjung ini akan berdampak pada masyarakat sekitarnya, terutama yang mengelola unit-unit usaha yang berjualan di lapak-lapak itu. Oke Pak, mantap sekali. Baik Sobat Rinjani Barat, terima kasih sudah nonton channel kami. Jangan lupa di subscribe ya, Rinjani Barat TV. Udah subscribe Pak? Belum kayaknya. Harus subscribe Pak ya? Iya. Oke, kita akan promosikan wisata mata air Bayan, ya, pun mata air Mandala gitu ya. Mandala. Mata air Mandala. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Lain kali kita akan berjumpa lagi. Oke, ya. Ayo Pak. Terima kasih.